Selamat sore sahabat, menjelang maghrib. Alhamdulillah kami kedatangan tamu dari Malang, Ustaz. Dari Malang Ibu. Oke. Ya, kita ada tamu dari Malang. Beliau ingin menjalani proses ruqyah atau lebih tepatnya ingin diruqyah ya sahabat. Jadi alhamdulillah ya atas izin Allah. Mungkin banyak Ibu bisa geser sedikit aja ke sini. Ya, cukup. Nah, itu lebih pas. Ibu ini mengalami beberapa kendala gangguan ya, khususnya di keluarga ya Ibu ya. Ya. Di keluarga dan sekarang lebih terfokus kepada anak nih. Namun seperti apa cerita lebih lengkapnya mungkin kita silakan waktu dan tempat untuk ibunya bercerita atau curhat juga boleh. Ya silakan, insya Allah kami mohon maaf sahabat untuk ID privasinya Markiah atau ibu dari Malang ini kami samarkan atas dasar hak privasi dari beliau. Monggo ibu. Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya ini kan direkomendasikan sama teman Ya, saya Direkomendasikan untuk apa? untuk menceritakan ke Pak Ustadz itu. Katanya kemungkinan saya ini perlu, bukan kemungkinan besar saya ini perlu ruqyah gitu. ya, Nah kan setahu saya sudah pelajari kalau ruqyah itu kan halal gitu kan, sesuai syariah, bukan melenceng, bukan apa. Jadi makanya saya ya berkenan, saya datang ke sini, saya nyoba untuk apa ya, mengungkapkan apa permasalahan saya. Sebenarnya ini sudah lama sekali, sudah 1 tahun lebih bersama corona datang ke Indonesia. Saya punya masalah ini. Awalnya di tahun awal 2020 Ya. anak saya ini punya masalah, kok saya mulai curiga buang air besarnya, kalau saya istilah ke anak itu kan namanya pup gitu ya. Anak saya si Muhammad ini kok biasanya pupnya sehari 2 kali atau sehari sekali, ini bisa agak lama 4 hari. Nun saya usia berapa anaknya? Usia 5,5. 5,5 tahun. Nah, Masih baby ya, masih balita ya, balita ya. terus Pas balitanya lepas lah ya, 5 tahun. ya ada TKA. Terus 4 hari, terus makin, jadi kita kan makin apa, kasih yang sehat-sehat lah, Ya. serat, pokoknya yang benar-benar kita lebih perhatiin lagi air putihnya, sampai probiotik, prebiotik apa kita kasih juga. Nah, buah gitu. Nah, bukannya makin membaik, makin loh kok jadi 7 hari, Oh malah mundur. malah lama, malah lebih 7 hari nggak pup. nggak pup. Perutnya besar, keras. Keras ya, anaknya normal aja, mainnya normal, nggak yang setiap saat mengeluh sakit. Paling kalau sudah datang mulas sama dia gagal gitu, nggak bisa proses untuk BAB itu, nggak gagal. Akhirnya sampai hari ke-7 dia nggak tahu apa, sudah dengan susah banget, dan prosesnya itu keras, sangat keras ya. Feses itu ini ya, yang Kotorannya. dikeluarkan ya. Ya, Bahasa kedokteran feses itu. kotorannya gitu. Hmm. Terus kita nggak curiga, maksudnya kita anggap itu nggak ada sama sekali terbesit, sama sekali nggak ada masalah non medis gitu, nggak. Kita anggapnya ya apa ya. Terus coba kau pijet, dengan pijet anak yang perut apa, minum VCO, virgin coconut oil. Ya. Terus ada yang ya apa ya, kita bilangnya ustadz juga sih ya, itu baru di situ, baru itu kira-kira bulan mungkin Mei 2020. Ya. Orang pertama yang bilang ini bukan medis gitu. Kayak kaget, nggak sama sekali, kita nggak terlintas Pikiran itu. sama sekali, nggak ada curiga juga, enggak gitu. Terus ke belakangnya singkat cerita ya, saya nyoba apa ya, pengobatan macam-macam lah, ke ustadz, ke kiai, ke orang yang ngaku ustadz, ternyata ketahuannya dia dukun. Paranormal. Oh iya dukun. Saya kalau yang sudah ketahuan gitu saya udah tinggalin gitu.
tahunya dukun dari mana? Sudah menjalankan syarat-syarat yang diberikan? Iya, semakin lama kan semakin melenceng. Kita harus apa ya, beli minyak ini loh, bunga ya kan, itu sudah awalnya dia. Tapi dijalankan sama ibu? Iya, dijalankan. Apa awalnya kayak ada apa TH-nya, iya, surat-surat ini iya, tapi kalau ke belakang loh kok pakai gitu ya. Oh ya sudahlah gitu. Apa, itu salahnya saya untuk memilih ya itu. Nah dari beberapa, bahkan saya juga pernah ke kiai juga ya. Nah tapi kiai ini saya yakin dia bukan apa ya, nggak ada musyrik, nggak ada, saya yakin, cuman solusinya itu ujung-ujungnya juga ketemu uang, bancaan. Oh iya. Nah ya kan, Tapi bancaannya wajar atau gimana? Sekali apa berapa kali? oh saya nggak ikut itu, soalnya waktu itu benar-benar yang sudah penghabisannya saya. Saya kalau dibilang puluhan juta ada. Sudah ikhtiar kemana-mana, Iya. terus ini Belum lagi ketipu Ya. dukun tadi itu. Dukun itu sampai ya dibilang sembelih kambing loh, kok bodohnya saya juga. sebelah kambing. Buat apa ngelarung ke laut itu ya dulu Dijalani juga itu. dijalani. Kepala kambingnya yang dilarung di laut. Ngomongnya, tapi saya mata nggak lihat. Ternyata Oh, nggak lihat kambingnya dilarung. Nggak lihat. Berarti kambingnya diserahin dukun. Nggak tahu tuh dilarung apa enggak. Bahkan uangnya diserahkan ke dukun itu. Uangnya Dukun yang bukan beli. berupa kambing. Bukan. Dan itu apa? Ya sama teman yang indigo itu bilang, oh ini palsu, dukun ini bohong ini. Itu kan saya ketahuan itu. Terus ya nggak membaik, dan baru saya nyadar loh, saya juga bermasalah sama fisik. Yang Anda rasakan apa? Paling utama tuh kaki, tapak kaki dulu awalnya sakit seperti itu, terus lama-lama menjalar ke betis, ke paha, ke pinggang gini, seperti sesekali kayak ditusuk jarum, pindah-pindah tempat, kadang kayak yang dicubit parah gitu. Waktunya pagi, siang, malam atau? Awalnya tuh menjelang asar ke atas, Iya. semakin ke belakang sepanjang hari. Semakin malam. Oh gitu. Sepanjang hari. Ya. Every time ya. Iya. Ya. Ini sampai sekarang, Mas. Nah sekarang yang di Ustadz terakhir ini mendingan, tapi sayanya mendingan kaki ini sudah mendingan, masih sakit sih tapi nggak separah yang di akhir tahun 2020 lalu. Tapi anak ini yang kendala saya di anak. Insya Allah kalau yang dari saya, pengobatan saya sama Ustadz saya yang di Malang mendingan, berhasil. Tapi kok yang sampai Ustadz saya yang di Malang juga ngasih solusi wirid apa segala macam juga ya belum ada perubahan di anak saya ini. Ya. Terus sekarang yang Anda rasakan di dalam tubuh, atau mungkin ada rasa panas atau berat atau apa? Saat ini Iya, nggak ada sih, biasa aja. biasa aja. Oke. Maaf, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada satu lagi yang belum diceritakan tentang suami. Mungkin kan tadi anak sama kalau suami gimana? Lah ya efeknya pasti ke ini ya, kami ya sering Perjalanan cekcok. spiritual dengan suami itu maksudnya. Apa yang dialami suami itu? Maksud suami Misalnya seperti suami memiliki amalan-amalan tertentu atau menjalani sesuatu atau enggak sama sekali atau gimana itu? enggak sih, enggak. Kalau suami kalau masalah seperti itu malah dia sama sekali enggak suka hal-hal yang ya seperti kayak saya yang sebelumnya ke orang pintar, kemana ke apa, itu suami paling anti ya? Paling anti. Jadi pada saat ke orang pintar tadi atau ke dukun, ibu nggak ikut, suami nggak ikut. Nggak ikut, bahkan kita sempat Gesekan lah ya, sempat karena ikhtiarnya ibu lah ya. cekcok, iya. Nah, saya kan maunya kan yang penting anak sembuh, jadi saya ngelawan suami. Ternyata baru ya alhamdulillah saya sadar gitu, oh salah saya itu. Ya kan bisa jadi mungkin suami memiliki amalan tertentu atau memiliki khodam atau apa itu Ya kalau itu khodam ya saya nggak tahu, tapi dia cerita sih kalau dia itu punya masa lalu orang tua kakek nenek leluhur ke atas itu atau jin asap dia leluhur bisa dibilang kayak apa, punya pegangan gitu ya, punya ada yang orang-orang melindungi dulu. lah ya, ada yang mendampingi. Ya. Dan itu cerita juga sama ibu. Cerita
Kalau cerita. kalau dulu kakeknya apanya ngasih amalan apa gitu, tapi Nah, ramalan itu yang saya maksud. Nah, itu eh, manfaatnya apa bagi suami atau bagi keluarga itu? Mungkin diceritakan sama ibu dengan kalau adanya dulu kodam bisa ngobati atau apa gitu. kalau dulu untuk orang tuanya yang kerja misalnya kayak marketing gitu, jadi magerin atau kalau ada orang mau ngirim, kan hidup hidup mereka kan di Bali waktu Untuk itu kan. perbentengan lah ya. Ya di Bali kan Hmm. yang identik sama cara halus gitu. Iya, iya. Nah, itu untuk itu. Tapi suami sih bilangnya dia waktu dikasih nolak. Waktu mau dikasih sama neneknya, sama almarhum neneknya, almarhum orang tuanya, nolak. Dan sempet dia hafal kayak misalnya ada mantra atau apa, tapi itu dia pengakuan suami saya sudah nggak dipakai, dan jadi sudah nggak mau kayak gitu-gitu, sudah ngakunya sih gitu. Oke. Oke. Cuma kemampuan suami masih mempunyai kemampuan untuk merasakan yang goib-goib itu, masih ada kemampuan untuk itu. Ya. Jadi melihat makhluk astral, melihat dengan mata zohir gitu bisa. Dipelipis saja. Misalnya Nggak secara langsung gitu, dia Oh. dipelipis gitu ditoleh dah. Nah, Oh, jadi ruangan ini ada pocongnya misalnya, Nah. ada kuntilanannya, tahu bisa dia. tahu dia. Itu gini, saya yang pernah berobat alternatif sebelum-sebelumnya ini kan, apa yang mereka bilang, padahal suami saya sudah bilang, mereka misalnya bilang panjenengan rumahnya di pojokan itu ada mbah gitu. Nah, sebelumnya itu suami saya sudah bilang. Dan cocok ya, cocok ya. Cocok. Oke, Ustaz, sampun. Iya. Paham. Cukup menarik sahabat nih ceritanya, mulai dari pengalaman spiritual ibu ya, ikhtiar demi sembuhnya anak dan kenyamanan keluarga kemana-mana ya, lalu pengalaman suami juga itu cukup menarik. Namun alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dengan niat sampai ibu datang kemari ketemu kita ingin diruqyah, itu luar biasa, kami apresiasi sekali Ustaz. Alhamdulillah itu suatu apa ya, ya bangga sekali lah kami ketemu dengan orang-orang seperti ibu, mendapatkan hidayah seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan ibu dengan ruqyah semua hajat ibu terkabul, karena ruqyah adalah doa ya. Oh iya, Ruqyah. mau saya tambahin ya? Boleh, silakan. Ini kan nanti pemirsa dikiranya saya ini orangnya cepet klinik kan. Ya. Nah, sebelum saya yang pertama kali dibilang anak saya ini non medis, itu segala dokter saya datang, segala dokter, sampai ke rumah sakit Surabaya, ke PHC, dokter spesialis anak, dokter spesialis pencernaan. Solusinya mereka yaitu ya VCO, spirulina, zinc, yang model-model Ya. gitu-gitu semua. Sudah dilakukan Iya, juga, sudah. bahkan sampai biaya puluhan juta Iya. pun sudah Ya kalau dilakukan. ditotal Jadi ya. istilahnya ikhtiar medis pun udah Nah, maksimal. duluan. Sudah maksimal Iya. ya. Ya, baik. Oke, sahabat, mungkin kita bisa mulai proses ruqyah. Namun sebelum kita mulai ruqyah, perlu saya sampaikan, tetap ada syaratnya. Mohon maaf nih, semua ada syaratnya. Syaratnya cukup mudah ya, insya Allah. Satu syarat yang wajib dilewati adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah mujizat. Al-Quran bisa sebagai sifat, atau Al-Quran adalah sifat atau penyembuh, dan ayat-ayat Allah adalah sebagai nur. Saya membutuhkan ikrar iya, meyakini dari ibu. Jika iya, kita akan cepat mulai. Iya. Ya, meyakini ya, alhamdulillah. Oke sahabat, kita akan mulai proses ruqyah. Sekali lagi, ruqyah adalah doa. Ruqyah bukan atraksi ataupun spiritual khusus. Ruqyah adalah doa dan tidak ada jaminan sembuh dan apapun itu terkabulnya hajat, ranahnya Gusti Allah. Kita hanya bisa mendoakan, sama-sama berdoa. Itu ya. Iya. Nanti diikuti, dipimpin langsung oleh Ustadz Imron. Kita proses pertama bikin air asma. Airnya disobek sedikit, ya, disobek sedikit ujungnya, silakan. Diminum sedikit supaya nggak tumpah. Nah, disobek gitu, terus diminum sedikit. Oke. Pada saat pembacaan proses ruqyah, nanti airnya dideketin mulut. Ya. Itu aja. Oke. Monggo Ustaz, waktu tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sahabat, mohon doanya supaya berjalan dengan baik dan Nanti lancar. yang kita baca syahadat istighfar doa bareng dengan saya. Setelah itu dilanjut dengan baca suratul Fatihah, ayat kursi, surah Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas.
insya Allah bisa ngikut itu ya. Insya Allah. Oke, sekarang ucapkan mata dengan tujuan supaya hati kita lebih hadir khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata, ikuti semua apa yang saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu A'udzu bi'izzatillahi bi'izzatillahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadir. wa uhadir. A'udzu A'udzu bi'izzatillahi bi'izzatillahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadir. wa uhadir. A'udzu A'udzu bi'izzatillahi bi'izzatillahi wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma min syarri ma ajidu ajidu wa uhadir. wa uhadir. Baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ikuti saya, ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah air ini jadikanlah air sebagai media sebagai media penyembuh, penyembuh, obat, obat, keluhan keluhan bagi hamba. bagi hamba. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup airnya 3 kali dengan tiupan yang keras, tidak mengeluarkan ludah. Nah, itu sudah menjadi air su atau air asma atau air rupiah, yang mana bacaan-bacaan tadi itu termasuk rupiah mandiri. Sekarang ibu hirup udaranya, itu hirup udaranya ya, dikatakan ke hidung, hirup udaranya saja. Tahan beberapa detik, rasakan merasuk dalam dada nur Al-Quran yang Anda baca tadi itu. Setelah itu keluarkan sebelah kiri sambil buka mulut yang lebar. Sebelah kiri. Hirup lagi. Rasakan merasuk di dalam dada, keluarkan sebelah kiri. Sekali lagi, hirup. Ya, keluarkan. Ya cukup, bisa ditaruh airnya. Agak merasa apa, ada yang dirasakan apa biasa saja yang dirasakan sekarang? Merasa apa badannya? Ini agak belum ya. Agak merasa pelong atau lega di dada Di ya. dada. Ha. Oke, sekarang kita lanjut metode selanjutnya adalah tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Nanti diputar-putar gini ya. Kalau kita yang baca, kita baca nanti, kita baca suratul zalzal ayat 1 dan 2 saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nanti yang surah ayat yang kedua wa akhrajatil, nanti diulang-ulang. Kalau saya sudah menginstruksikan naikkan atau tarik, tangan kirinya dilepas, tangan kanan di atas diangkat ini, nanti sambil mengucap Bismillah, ya Allahu Akbar, gitu aja.
Bismillah, Allahu Akbar, ha. Bismillah, Allahu Akbar. Ulang-ulang terus nanti. Kita Jadi akan masuk dalam sesi nggak usah ditahan. Bagaimana Anda metode Zalzal, ada yang ingin keluar atau ingin muntah dikeluarkan, nggak usah ditahan ya. menetralisir daerah perut dan dada atau hati, karena perut dan hati itu sumbernya penyakit, Enggak, untuk bisa dinetralkan dengan metode Zalzal. Nah, bagus ya, Mudah-mudahan bisa bagus ya. Ya. bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya sahabat. Ikuti saya untuk Kita doa kita sama-sama, mata kita ikhtiar sama-sama. dengan tujuan supaya lebih khusyuk hati dengan hati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha 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 wa akhrajatil ardu asqalaha. Sekarang tarik Bu ke atas Tangan kirinya sambil juga mengucap tahan. Bismillah ya Allahu Akbar, buka Allah mulut. Ya. terus bilang terus Bismillah ya Allahu Akbar ha. 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 Cukup? Mungkin ada yang diusahakan lagi? Biasa saja atau gimana? agak berat tadi sini agak Yang mana? Kepala atas. kepala. Kepala atas, Agak geliat rasa dikit. berat. Oke, sekarang pendeteksian Ibu ya. Karena durasi dekat mati. Ditanya caranya begini Bu, yang Tangan kiri begini. ditutup. Nanti dengarkan apa yang saya ucapkan. Kita nanti deteksi apa yang ada di dalam tubuh Ibu. Dan bedanya Dari saudara maghrib. ya. Mudah-mudahan cepat selesai sahabat Jadi ya, sebelum maghrib. deteksi Insya Allah. nanti di dalam tubuh Ibu dan di rumah ya. Oke, sekarang itu Kita saya masuk dulu. dalam sesi pendeteksian. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, hamba mohon hamba mohon tunjukkanlah tunjukkanlah pusat pusat ataupun sumber ataupun sumber masalah, masalah, penyakit, penyakit, keluhan keluhan yang ada di dalam tubuh hamba yang ada di dalam tubuh hamba atau di rumah hamba. atau di rumah hamba. Hamba mohon Hamba mohon tunjukkanlah ya Allah. 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 Oke, sekarang baca surat Al-Falaq dan An-Nas secara siri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang pejamkan mata, hati dalam hati Allah, Allah, Allah terus pejamkan mata dalam hati Allah, Allah terus. Sekarang Ibu rasakan apa yang ada di kepala yang membuat sakit tadi. Apabila Ibu merasakan adanya sosok atau sinar energi, yang energi itu ingin menarik Ibu, ikuti energi itu. Ikuti dan fokuskan ke tangan kanan. Angkat tangan kanan Ibu kalau merasakan ada yang menarik. Fokus di kepala. Hati tutup Allah, 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 Allah. Terus tuang turun. Kepala, terus turun di leher, di kedua pundak, terus di dada. Tetap seperti tadi, apabila merasakan ada sosok atau sinar energi, yang energi itu ingin menarik Ibu, diikuti energi itu. Ikuti, fokuskan ke tangan kanan dan angkat tangan kanan Ibu di perut, di kedua kaki. Sekarang bayangkan Ibu berdiri di depan rumah Ibu, amati pagar kanan dan pagar kiri teras rumah, diamati dan dirasakan. Tetap seperti tadi, apabila ada yang menarik, ikuti energi itu depan rumah. Setelah itu masuklah ke kamar, ruang tamu, masuk ke ruang tamu,
dirasakan yang ada di dalam ruang tamu, pojok kanan, pojok kiri ruang tamu dan tengah ruang tamu. Setelah itu masuklah kamar-kamar rumah, semua dirasakan. Setelah itu ke dapur dan kamar mandi. Apabila ada yang menarik, ikuti energi itu. Dapur, kamar mandi. Oke, cukup. 1, 2, 3 buka mata itu. Tarik nafas dulu, santai, relax. Buka mata. Bisa diceritakan kepada kami apa yang dirasakan di dalam tubuh dulu. Mulai dari kepala. Merasakan apa? Kayak seperti kok shock sekali Anda. Jadi di sini sempat Apa? kayak ditusuk tadi tuh. Itu yang di Dada seperti kanan. apa? Ditusuk. Kayak jarum apa bambu apa Jarum paku? lebih kecil, jarum. Jarum. Jarumnya hijab itu ya. Ya. Nah, Terus Betul. kaki tadi sempat apa istilahnya? Kepuk-kepuk itu apa ya? berdenyut kayak denyut Iya. apa mingkup mekar. Nah, Berdenyut ya kakinya. Iya. seumpamanya Mungkin balon di itu silent dulu gitu. supaya bisa konsen. Karena kan bunyi terus dan mengganggu konsentrasi ya tentunya selama proses perjalanan. Itu yang di tubuh. Terus yang di rumah Ya ini saya nggak rasain di rumah. nggak bisa, Nggak bisa. gelap aja. Gelap. Gelap aja. Oke, sekarang kita berusaha mengeluarkan apapun yang ada jarum-jarum cinta atau jarum-jarum apa kita nggak tahu ya. Hanya pada Allah kita memohon. Mungkin apa? Nanti itu kalau saya sudah menginstruksikan merunduk, nanti usahakan tubuh ibu agak merunduk begini, buka Seperti mulut. ini, buka mulut, Hmm. pakai tas plastiknya, tas kreseknya. Ke belakang sih tadi. Nanti ditahan. Nanti kalau saya sudah bilang merunduk bu, baru gitu merunduk, pejamkan mata, hati Allah, buka mulut, ditahan. Biarkan air liur atau air apapun atau sesuatu yang ingin keluar dari mulut, biarkan keluar, jangan ditahan ya. Karena adalah penyakit atau gangguan yang ada di dalam tubuh ibu. Seumpama di rumah ibu ada gangguan atas izin Allah, insya Allah Nyambung lewat sini. menyambung lewat sini, insya Allah. Ya. Termasuk angin ya. Mau keluar angin lewat manapun, bawah atas, silakan keluar, nggak usah malu. Insya Allah. Keluarin aja. Oke. Seperti tadi supaya nyaman, boleh seperti itu dulu, baru balik lagi. Ya. Yuk kita fokus, hati sambung kepada Allah, sebut nama Allah, Allah, ikuti Pak Ustadz. Oke, ikuti saya dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pakai jarum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dadanya. wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada penyakit ataupun gangguan psikis, medis dari virus, bakteri maupun kuman non medis dari gangguan setan, jin, sihir, khotam maupun ain yang ada di dalam tubuh hamba. Hamba mohon, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekarang merunduk, buka mulut, cukup pejamkan mata,
hati fokus nyambung ke Allah, kreseknya kalau bisa ditingkatkan ke di bawah hidung. hidung. Nah, Nah, hidung kalau ada yang mau keluar dikeluarkan, cukup mendengarkan saya saja, tidak usah menirukan. Wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam tubuh saudariku ini, keluarlah kalian dengan baik-baik tanpa paksaan. Semakin kalian bertahan akan semakin tersiksa dan terbakar di dalam tubuh saudariku ini. Semakin kalian bersembunyi akan terasa sunyi dan terkunci dan terbakar di dalam tubuh saudariku ini. Buka mulut yang lebar, biar ditahan terus, buka mulut terus itu. Naik keluar semua, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas lewat mulut semua. Yang di kaki, yang merasa di ibu ini ada jarum-jarum yang menusuk, semuanya keluar atas izin Allah. Keluarlah kalian, wahai jarum-jarum atau apapun itu, keluar atas izin Allah, keluarlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya peringatkan, wahai penyakit gangguan apapun, saya hitung sampai 5. Semakin kalian bertahan, akan saya bacakan ayat Al-Quran yang akan membakar dan menyiksa kalian. Naik ke atas semua, ayo naik. 1, 2, 3, 4, 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا وخلقوا وبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى للعصا وإذ يتلقف ما ينفقون وقال الحق ما كانوا يعملون فغلبوا ذلك وغلبوا الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء الصالح قال موسى لكم أنتم ملقون ولما ألقى قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بالعدل ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي في يمينك ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يملك الساحر حيث أتى ولا يملك الساحر حيث أتى ولا يملك الساحر حيث أتى ولقي الساحر قالوا آمنا برب هارون وموسى. Ayo wahai penyakit gangguan apapun yang ada di dalam tubuh saudariku ini, ayo keluar semua. Peringatan terakhir. Saya hitung sampai 3. 1, 2. Bantu kami mengeluarkan itu ya. Kalau ada yang mengganjal atau yang ingin keluar, dikeluarkan saja, tidak usah ditahan. Yang di perut, yang di dada itu dikeluarkan. Buka mulut. 2,5. Nanti tetap nyambung pada Allah dalam hati. Allah. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama azlama في بيضهم ولو شاء الله لبسهم الشريم إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك اللعنة ليوم الدين. قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك اللعنة ليوم الدين. قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك اللعنة ليوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وهو الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Bantu kami mengeluarkan Ibu ya. Silakan Bu, buka mulut dulu. Allah, yang di kaki ayo semua naik, yang di paha ayo semua naik. Ini perut, buka mulut Ibu. Bantu kami mengeluarkan. Allah. Prosesi pengeluaran dari sini negatif. Jangan ditahan, ada bantu keluarkan aja. Jangan ditahan, keluarkan, buka mulut. Allah. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض والأنوار والمشرق يا مصباح المصباح بالزجاجة الزجاجة نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضل الظالمين والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Sampun. Ditutup dulu maskernya. Bismillah. Ada yang dirasakan itu? Nggak ada. Enggak yang di sini tadi? Yang di dada, di kaki tadi rasanya gimana? Di kaki tadi kayak kenyang gitu. Tadi. Kayak apa ya, kesemutan sedikit ini, kayak setrum ya. dari kecil. Oke. Yang di kaki aja Terus yang di sini tadi Yang yang serasa ditusuk tadi gimana rasanya? udah hilang udah. Udah hilang. alhamdulillah. Secara keseluruhan hatinya lebih tenang atau tetap berat? Kepalanya masih berat atau Enggak, gimana? kepala enggak. Sudah tidak berat lagi. Itu yang kami harapkan Ibu. Jadi rukyah itu nggak perlu harus bereaksi muntah atau serupa apa. Yang paling kita harapkan itu tanpa reaksi tapi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Itu yang paling kita harapkan. Amin. Ya, sahabat, alhamdulillah rabbil alamin. Kita sama-sama ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi ruqyah berjalan dengan baik. Jadi seperti yang sahabat saksikan di rumah bahwa ruqyah itu tidak harus kesurupan ya sahabat. Ruqyah enggak juga selalu muntah-muntah bahkan sampai muntah darah dan lain-lain ya. Yang pasti hajatnya insya Allah terkabul, itu aja yang jauh lebih penting ya. Mudah-mudahan anak dari ibu ini ya dari Malang jauh-jauh ke sini maupun seluruh keluarganya diberikan kesembuhan, dikabulkan hajatnya ya, dilindungi dalam termasuk perbentengan. Jadi diyakini ibu bahwa sudah dibentengi oleh ayat-ayat Allah ya. Lalu yang perlu ibu lakukan berikutnya adalah ruqyah mandiri. Ya, tadi sudah diajarkan oleh Ustadz yang insya Allah ini sudah sesuai dengan ajarannya Nabi. Nanti airnya dibikin setiap hari ya, sampai ada perbedaan. Diminumin ke anaknya, diminumin ke keluarga lah. Boleh diminum keluarga. Nah, sebelum closing mungkin butuh waktu kurang lebih 5 menit. Saya bantu jawab untuk yang tadi Ustaz, atau mungkin Ustaz yang Silakan aja jawaban. ya. Jadi izin dulu sama guru sahabatnya. Ya, jadi sahabat ada beberapa pertanyaan dari Ibu ya. Yang pertama tadi saya yang ingatnya adalah mengenai jin korin ya. Apakah jin korin itu bisa korin ya? Jin korin itu apakah bisa menyentuh tubuh? Ya, pada dasarnya jin korin itu adalah jin pendamping. Setiap manusia itu ada jin korinnya. Namun jin korin itu tidak bisa berwujud atau ditarik untuk masuk ke dalam manusia lain. Ya, jadi jin korin itu hanya cuman bisikan.
beda sama jin kodam. Kodam beda sama jin nasab. Ya, beda. Jin korin ya jin korin. Jadi tadi kalau misalnya ibu tanya apakah jin korin dan lain-lain, dan tidak. Jin korin ya di setiap manusia saja. Jin korin adalah yang membisikkan yang negatif saja. Jadi kalau bisikan-bisikan yang berbau negatif yang menjauhkan kita dari Allah, nah itu perbuatannya jin korin. Nah, dia letaknya ada di di hati ini ya, jantung ya. Jadi nanti kalau semakin kita jauh dari Allah, dia semakin akan membesar menutupi seluruh jantung atau hati kita nanti ya. Hati dalam arti, kalau hati kan di sini, dalam artian hati ini ya, perasaan ya. Nah itu akan dipengaruhi. Nah, namun kalau kita berbuat baik, insya Allah dia akan mengecil sekecil-kecilnya. Itu jin korin. Namun tadi juga ada pertanyaan dari ibu mengenai kodam juga ya, kodam suami ya. Jadi suami itu ada jin nasab atau leluhur yang didapat dari leluhurnya yang fungsinya untuk perbentengan atau mungkin karirnya supaya lebih lancar ya, untuk membantu memperlancar proses ya, mungkin berusaha dalam berkarir atau proses promosi dan lain-lain. Itu dalam ajaran agama kita atau yang sejauh saya pelajari tidak dianjurkan. Jadi Islam itu nggak ada istilahnya harus memiliki jin pendamping atau sosok leluhur. Kalau leluhur, kalau memang benar kakek nenek moyang kita ya nggak mungkin beliau ngurusin cucunya. Kenapa ngurusin beliau aja, cucunya banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga semua cucu-cucunya? Nah itu akal-akalnya dia, bahwa sesungguhnya sifat dasar dari jin itu adalah penuh dengan tipu muslihat. Sifat dasar jin adalah bersifat khianat ya. Seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Sulaiman, bahwa jin itu berkhianat kepada Nabi Sulaiman. Nah ini nggak perlu diyakini. Jadi misalnya siapa di rumah juga memiliki khodam atau ilmu atau dikasih orang atau dapat dari mana, bukan kodratnya ya, bukan kodratnya bagi manusia dan jin untuk kerjasama, bukan fitrahnya. Kalaupun itu memang terjadi, maka jin tersebut sudah melanggar fitrahnya Allah, termasuk manusia juga. Jadi sama-sama zolim ya, jadi tentunya jauh dari Allah gitu ya. Itu bisa diterima ya, hal seperti itu ya. Lalu tadi juga suami memiliki kelebihan akhirnya karena ada sosok leluhur. Ya ini memang benar sahabat. Jadi pada saat memiliki khodam atau sejenisnya atau jin pendamping dan lain-lain, maka biasanya itu bisa melihat makhluk astral ya, bisa melihat ke depan atau meramal sesuatu. Nah, ini pun juga bukan ajaran kita, itu bukan ajaran yang diajarkan Nabi itu. Ya. Kalau didapatnya ya karena turunan itu tadi gimana? Dia sebenarnya juga nggak mau. Sama, itu namanya jin nasab. Jadi mungkin kakek nenek moyang kita nggak tahu kakek moyang keberapa. Ilmu ya, zaman dulu-dulu itu orangnya sakti-sakti katanya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah hidup di zaman dulu. Nah, inilah efek samping kerjasama dengan jin. Jadi mungkin nggak berdampak kepada kita, mungkin efek positifnya yang kita dapat. Pada saat saya kerjasama dengan jin, saya bisa kebal, saya bisa meramal sesuatu ataupun lain. Namun negatifnya bisa jadi nggak ke saya, bisa jadi ke anak cucu saya. Nah inilah salah satunya. Akhirnya apa? Anak cucunya diikutin oleh jin. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Alih-alihnya dibantu. Tapi akhirnya, oh iya saya tadi bisa tahu sesuatu itu karena leluhur saya, bukan karena Allah. Nah ini halus banget. Sedikit-sedikit nanti karena leluhur, bukan karena Allah. Itu hati-hati, itu yang perlu diyakini ya. Jadi itu tidak dibenarkan karena bukan fitrahnya dan bukan ditakdirkan. Karena jin sama manusia sejatinya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menjaga dan saling melindungi, bukan. Bersekutu ya. Iya, itu nggak dianjurkan. Itu yang terakhir. Mudah-mudahan ikhtiarnya ibu bisa, ini yang terakhir, dan dijabahi ya, anaknya bisa sembuh ya. Kita berdoa sama-sama tadi ya, mudah-mudahan selesai sampai di sini. Karena udah berkorban sejauh itu ya, saya sangat ya appreciate lah ya, salut ya atas perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Nanti seperti yang kita sampaikan tadi, anaknya diminumkan air ruqyah terus, kita juga dikabari. Nanti mungkin pada saat di Malang atau masih di sini dikabarin aja perkembangannya.
mungkin bisa video call atau apapun, insya Allah kita bisa ada ruqyah tindak lanjut, Ya. mungkin kita bisa lakukan. Ya. Kalaupun memang perlu harus ke Malang, insya Allah kita nanti akan ke Malang. Ya. Gitu ya. Nanti. Ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita closing? Karena masuk maghrib. Ya. Cukup? Cukup ya sahabat. Alhamdulillah prosesi ruqyah sekali lagi berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas supportnya, doanya dan lain-lain. Sekali lagi kami masih banyak kekurangan sahabat. Mohon masukan, kritik dan saran untuk membangun demi kebaikan kita semua. Jika sahabat yang di rumah menginginkan ruqyah seperti ibu ini dari Malang, silakan deskripsi, insya Allah admin kami akan cek dan mengatur jadwalnya untuk kapan sesi ruqyah. Jangan takut, ruqyah bukan lain-lain, ruqyah adalah doa dan ruqyah tidak menyakitkan, tapi tidak sakit sama sekali ya, nyaman malah itu. Dan sebagai semangat sahabat, subscribe, like, and comment dan share, aktifkan tombol notifikasinya tidak ketinggalan episode kita yang tentunya